Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mustudi semua. Hari ini kita bertiga bakal jawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang ada di bawah kolom komentar. Yang pertama, Kak, gimana cara kita yang sudah hijrah agar tidak terbawa arus oleh pergaulan anak muda yang sekarang? Nah, menurut Dinda gimana nih? Kalau menurut Dinda sih, awal yang harus kita biar kita bisa istiqomah dalam kebaikan itu, pertama kita harus cari lingkungan yang baik dulu, kita cari teman-teman yang baik. Terus kita juga harus selalu meninggalkan maksiat. Kalau kita udah teringat, oh ini nggak bener nih, kita harus langsung tinggalin gitu. Terus kita juga sering hadiri majelis-majelis ilmu biar kita selalu terbawa arus ke dalam kebaikan gitu. Oke. Nah, kalau menurut Kak Naf sendiri gimana tuh? Menurut saya pribadi, yang pertama itu masa lalu yang membuat kita itu kelam sewaktu dulu itu. Jadi perbanyak istighfar, lalu kita sesali. Kemudian kita harus punya teman-teman yang istiqomah dalam mengingatkan kebaikan. Jadi di situ ada semangat buat kita berhijrah. Teman tersebut haruslah teman yang soleh dan kita percaya sebenar-benarnya. Jadi di saat kita akan hampir terpuruk dengan pergaulan yang ada, mungkin teman kita itu bisa jadi pengingat supaya kita tidak terjebak lebih jauh. Kemudian kita harus hadir di majelis ilmu, kemudian juga berguru supaya ya mungkin saat ini zaman informasi ya. Jadi kita juga harus bisa memilih agar tidak salah paham, salah aliran. Oke. Nah, jadi gitu kawan-kawan, itu jawaban dari Dinda dan Kak Naf. Nah, tapi kalau menurut Icut gimana nih? Kalau menurut Icut ya, tadi apa yang Dinda bilang sama Kak Naf bilang itu udah benar banget. Tapi kalau menurut Icut, kalau misalnya kita terus-terusan bergaul dengan bermain dan bergaul dengan teman-teman yang soleh dan soleha, kita jangan sampai meninggalkan teman-teman kita yang belum berhijrah gitu. Kalau bisa kita bawa mereka untuk sama-sama saling berhijrah, saling rangkul. Jangan sampai kayak yang belum hijrah tuh minder sama kita, terus kayak ya apa sih dia udah hijrah, udah merasa so alim, terus kita yang belum hijrah ini ditinggalkan gitu. Kalau tadi sih udah benar, tapi cuman untuk jangan sampai melupakan teman-teman yang belum berhijrah aja. Sekarang pertanyaan dari Sandy Iskandar, tips hijrah istiqomahnya dong Kak. Nah, kalau misalnya menurut Dinda nih tipsnya apa? Kalau menurut Dinda sendiri ya, tips istiqomah itu yang pertama, kita tuh harus meluruskan niat dulu karena Allah. Karena ketika niat kita sudah benar, maka kita akan melakukannya enggak setengah hati gitu, dengan sepenuh hati. Dan yang kedua, kita juga harus bisa memilih-milih kawan yang bisa selalu mengingatkan kita. Jadi ketika kita futur, ada yang ingatin kita gitu. Jadi kita bisa kembali lagi melakukan amalan-amalan sehingga kita bisa istiqomah. Kalau menurut Kak Naf gimana? Iya nih, menurut Kak Naf gimana? Singkat saja ya, menurut saya juga yang poin pertama itu benar, kita harus meluruskan niat karena Allah, bukan karena apapun. Karena apabila niat sudah benar, maka benarlah juga perlakuan hijrah kita. Kemudian yang kedua, kita harus memegang prinsip dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Jadi kita apabila ada pujian dari manusia ataupun hinaan dari seseorang, itu merupakan suatu ujian bagi kita. Apakah di situ timbul rasa ria kita berhijrah atau tidak? Nah, yang ketiga, yang paling penting adalah doa. Karena kita tidak mampu mengontrol hati kita sendiri, sedangkan hanya Allah yang mampu membolak-balikkan hati. Jadi setiap kita berhijrah itu mintalah kepada Allah setiap kebaikan, apapun itu, jangan lupa karena hati kita ini sangat gampang berbolak-balik. Masya Allah Kak Naf, emang ini satu nih istri idaman kali ya. Masya Allah, kita doain nanti nikahnya sama tengku-tengku nih. Nah, kalau misal menurut Icut sendiri nih ya, itu kemanapun kita tuh harus mengingat Allah, karena Allah itu lebih utama gitu. Jadi kalau dalam diri kita selalu mengingat Allah, apapun yang maksiat yang bakal kita lakuin tuh kayak rasanya takut gitu. Ya nggak sih? Yang kayak ntar kalau misalnya aku kayak gini nih buat dosa nih, diliatin sama Allah gitu. Karena poinnya tuh Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Masya Allah. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir dari Anisatul Fitriani. Manfaat murojaah tapi melihat mushaf itu apa sih Kak? Gitu. Nih, menurut Kak Naf gimana? Manfaat murojaah melihat mushaf. Nah, manfaatnya itu sendiri kita bisa lebih
mengingat ya, melatih ingatan kita supaya tidak salah dalam makhrajul huruf, dalam tajwidnya, supaya bacaan kita juga bisa lebih tepat dan benar. Karena kalau misalnya kita apabila salah satu huruf aja atau salah makhraj aja bisa salah artikan. Jadi kita bisa mencegah hal itu dalam melihat mushaf. Dan menurut pengalaman pribadi saya, terasa berbeda ketika kita menghafal benar-benar atau menghafal secara cepat. Memang menghafal secara cepat itu terkadang tajwidnya itu belum tentu benar, sedangkan kalau menghafal dengan teliti, dengan tekun, misalnya menghafal dengan hati lah, itu bisa berulang-ulang membuat kita lupa. Supaya apa? Supaya kita lebih ingat bacaan. Oke. Kalau menurut Dinda nih gimana? Kalau menurut Dinda setuju ya dengan Kak Naf. Kita lebih utama tuh untuk melihat mushaf, karena dengan melihatnya itu kita bisa mengetahui di mana kurangnya, tajwidnya dan panjang pendeknya. Terus juga dengan melihat mushaf kita tuh lebih cepat ingatnya kayak gitu. Terus juga dengan melihat mushaf bisa memperkuat ingatan kita. Ya gitu aja sih menurut Dinda. Kalau menurut Icut sendiri gimana? Nah, kalau menurut Icut nih ya, benar sih yang kata Kak Naf sama Dinda, itu bisa memperbaiki bacaan kita yang tadinya salah makhrujul huruf, salah tajwid, kita bisa memperbaiki dengan melihat mushaf. Tapi juga Icut ada ingat satu hadis, itu riwayat Tabrani dan Baihaqi, bahwasanya kalau misalnya kita menghafal itu murojaah melihat mushaf itu lebih diutamakan daripada tidak melihat murojaah. Dan pahalanya juga itu 2 kali lipat kalau misalnya kita melihat mushaf gitu, 2 kali lipat. Kalau misalnya kita melihat mushaf itu pahala kita sampai 2000 derajat. Sedangkan kalau misalnya nggak melihat mushaf itu hanya 1000 derajat saja. Itu hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Oke teman-teman, pertanyaannya itu aja yang bisa kita jawab. Ada pertanyaan-pertanyaan lain belum kita jawab, tapi udah terjawab di video-video sebelumnya. Terus juga makasih buat Dinda sama Kak Ana udah nemenin Icun untuk jawab pertanyaan ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.